Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Azza Nurdula Putri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi tentang tumbuhan Angiospermae. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Muhammad Roki, selaku pemateri keempat, Yolanda, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian Putri Nada Oktavia sebagai pemateri ketiga, dan Restu Andrian Kristina sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan mulai presentasinya. Pengertian tumbuhan Angiospermae. Angiospermae adalah istilah untuk tumbuhan berbunga atau kelompok tumbuhan yang membentuk biji dalam sebuah ruang tertutup yang terletak di dalam bunga. Kata Angiospermae berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu angion yang berarti wadah dan sperm yang berarti biji. Sekitar 90% dari spesies tumbuhan yang hidup saat ini termasuk ke dalam kelompok Angiospermae. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Restu Andrian Kristina. Kepada Restu, saya persilakan. Terima kasih kepada Yolanda. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai akar tunggang dan serabut. Contohnya, tumbuhan Angiospermae yang berakar tunggang adalah pohon mangga, sedangkan tumbuhan berakar serabut yang termasuk Angiospermae ialah anggrek. Kedua, Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Setelah mengalami pembuahan, bakal biji akan berubah menjadi bakal biji yang sesungguhnya. Yang ketiga, Angiospermae mempunyai buah berdaging tebal. Yang keempat, Angiospermae memiliki struktur tubuh yang lengkap, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kelima, bentuk tulang daunnya bervariasi. Ada berbagai macam variasi bentuk tulang daun dalam tumbuhan Angiospermae, yaitu bentuk menyirip, lurus, dan menjari. Contoh tumbuhan yang mempunyai bentuk tulang daun menyirip yaitu daun jambu biji, daun mangga, daun jambu air, dan daun ketapang. Keenam, mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan dengan ciri khas biji yang tertutup di dalam bunga. Bunga yang telah mengalami penyerbukan akan berkembang menjadi buah yang membungkus biji di dalamnya. Tumbuhan Angiospermae adalah jenis tumbuhan yang paling beragam di dunia dan dapat dibagi menjadi tumbuhan digotil dan monokotil. Bunga pada Angiospermae terdiri dari kelopak, mahkota, benang, benang sari, dan putik. Bunga pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari kelopak bunga yang merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Mahkota bunga berfungsi membantu proses reproduksi pada tumbuhan. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari sebagai rumah gamet jantan atau sel kelamin yang diperlukan untuk reproduksi. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik sendiri tersusun atas daun-daun yang telah melalui metamorfosis. Materi yang ketiga yaitu gametogenesis pada Angiospermae. Gametogenesis pada Angiospermae yang A, pembentukan gamet jantan.
Pembentukan gamet jantan pada tumbuhan berbiji tertutup berlangsung dalam 2 tahap, yaitu mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Bisa terlihat pada gambar berikut. B. Pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet betina terjadi pada 2 tahap, yaitu megasporogenesis dan megagametegonesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina dalam ovula, ovarium, atau bakal buah. Sedangkan megagametogenesis adalah proses pembentukan ovum dan inti sel lain yang terdapat pada bakal biji tersebut. Kedua proses tersebut terjadi pada bakal buah dari organ reproduksi betina tumbuhan. Proses tersebut diperlukan dalam reproduksi tumbuhan untuk menghasilkan biji. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Restu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Putri Nada. Kepada Putri Nada, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai diskusi kami, yaitu polinase atau penyerbukan pada Angiospermae. D. Polinase atau penyerbukan pada Angiospermae. Penyerbukan adalah proses jatuh atau melekatnya serbuk sari atau benang sari pada kepala putik. Ada 2 dari penyerbukan, yaitu yang pertama, penyerbukan berdasar asal serbuk sari. Pertama, autogami atau sendiri, penyerbukan dengan serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Yang kedua, ada geitologami atau tetangga, yaitu penyerbukan dengan serbuk sari yang berasal dari bunga lain, tapi masih satu individu. Yang ketiga, ada alogami atau silang, yaitu merupakan penyerbukan dengan serbuk sari berasal dari individu lain, tapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, ada hibridasi atau bastar, yaitu merupakan penyerbukan dengan serbuk sari berasal dari yang lain jenis. Yang kedua, berdasarkan faktor yang membantu atau perantara, yaitu ada anemogami, yaitu di mana penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri bunganya, serbuk sarinya kering, lembut, banyak, tidak memiliki mahkota bunga. Yang kedua ada hidrogami, yaitu merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Yang ketiga ada antropogami, di mana yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Yang keempat ada zoidiogami, yaitu di mana penyerbukan dengan bantuan hewan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Nada. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Roki. Pada Roki, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembuahan ganda pada Angiospermae. Pembuahan ganda pada Angiospermae atau pembuahan ganda merupakan proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup, di mana akan terjadi 2 proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal 2 macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan untuk pembuahan ganda akan terjadi pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya di sini ada gambar pembentukan tabung atau buluh serbuk sari dan sel telur yang bersifat haploid. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu ada pembelahan ganda pada Angiospermae. Di sini serbuk sari membentuk buluh serbuk sari pada bagian ini. Kemudian inti sel dari serbuk sari membentuk menjadi sel vegetatif dan sel generatif, yang dimana
sel inti sel generatif yang pertama di sini dan inti sel generatif yang kedua di bagian sini. Untuk inti sel vegetatif yang hitam bagian ini. Kemudian di gambar selanjutnya yaitu pembuahan sel telur oleh inti sel generatif. Dan selanjutnya ada pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif kedua. Kemudian untuk lebih memahami tentang proses pembuahan ganda pada Angiospermae, kami akan menunjukkan video tentang proses pembuahan ganda pada Angiospermae. Sebelum mengalami proses fertilisasi atau proses pembuahan, pada tumbuhan berbunga atau tumbuhan Angiospermae diawali dari proses gametogenesis. Gametogenesis terjadi pada alat kelamin jantan dan betina yang terdapat di dalam bunga. Alat kelamin jantan dinamakan benang sari, dan alat kelamin betina dinamakan putik. Dapat ovarium atau bakal buah di bagian bawah putik. Di dalam ovarium terdapat megasporosit yang bersifat diploid dan mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan tersebut menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Selanjutnya 3 megaspora akan berdegenerasi dan menyisakan 1 megaspora yang fungsional. Nukleus megaspora yang fungsional tadi akan mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali. Karyokinesis adalah pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Setelah mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali berturut-turut, maka akan terbentuk 8 nukleus yang semuanya haploid. 3 inti akan bermigrasi di daerah kalaza atau daerah yang berseberangan dengan mikropil. Tiga inti tersebut disebut antipoda. 2 inti di samping kiri dan kanan daerah dekat mikropil disebut dengan sinergit, dan 1 inti di tengah akan berkembang menjadi ovum. 2 inti di tengah akan berfusi membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid. Pada anter atau kepala sari terjadi pembentukan mikrospora atau yang dikenal dengan polen. Nukleus di dalam polen akan mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 nukleus identik, yakni inti generatif dan inti vegetatif. Polen atau serbuk sari yang telah matang akan lepas dari anter, kemudian akan jatuh di kepala putik. Kemudian, butir serbuk sari akan tumbuh membentuk buluh atau tabung polen. Dalam perjalanannya di sepanjang tabung polen, inti generatif akan mengalami pembelahan karyokinesis, sehingga terbentuk 2 inti yang baru. Inti vegetatif akan menjadi pembuka jalan kemudian berdegenerasi. Inti generatif 1 akan membuahi ovum, sehingga nanti akan terbentuk zigot yang diploid, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, sehingga dihasilkan endosperm yang triploid. Endosperm ini akan menjadi cadangan makanan bagi embrio yang tumbuh. Karena terjadi 2 kali pembuahan, yakni pembuahan pertama untuk membentuk zigot dan pembuahan kedua untuk membentuk endosperm, makanya kenapa pembuahan pada Angiospermae disebut sebagai pembuahan ganda. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Malaki. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.